Hai Sobat Muda, kamu pernah gak sih ada di posisi pria ini? Udah punya niatan nih ya mau bikin suatu cerpen, tapi bingung dapat idenya dari mana. Terus bingung juga deh, kira-kira cerpen yang bakal disukai sama orang tuh cerpen yang kayak gimana sih? Udah mikir berjam-jam, tapi ngestak terus karena gak dapet ide. Akhirnya tulisan kamu gak jadi karya deh. Kamu jangan khawatir Sobat Muda, kamu bisa tahu caranya mengayal ide dari menonton video ini. Selamat menonton ya! Nah, teman-teman, saya memberi judul presentasi ini dengan mengail ide. Secara dari judulnya saja, kawan-kawan sudah bisa menaksir bahwa ini adalah mengarah kepada satu presentasi tentang fiksi. Jadi bagaimana kita bisa mengail, kata mengail itu sebenarnya digunakan oleh para nelayan atau memancing ya. Itu sudah jelas maknanya sangat konotatif ya. Jadi ide bagaimana kita mengail ide itu ada di dalam pikiran kita sendiri gitu. Ada beberapa hal yang bisa saya share kepada kawan-kawan. Nah, salah satu yang sangat mendasar bagaimana di mana tempat kita untuk mengail ide sebenarnya. Nah, peristiwa-peristiwa keseharian itu banyak sekali teman-teman. Saya mengandaikan bahwa kalau Anda duduk di kloset saja sejak pagi pasti ya, itu pasti ada pikiran-pikiran yang ini tempat ini paling inspiratif sebenarnya. Kamarnya kecil, ya. Syukur-syukur kalau teman-teman punya yang sangat luas. Di situ kita seolah-olah memiliki waktu sendiri. Tidak ada gangguan karena kunci pasti dikunci, tertutup. Jadi kita di kamar yang sempit itu justru memperoleh ide-ide yang kadang-kadang segar. Tidak jarang saya memang mengalaminya ya. Jadi epilog itu sebagian besar sebenarnya sudah ditulis ketika saya berada pagi hari di kloset, gitu, duduk di situ. Jadi sudah muncul sebagian 2 paragraf kalau tidak di awal. Bahkan suara cecak pun ya kadang-kadang itu bisa menginspirasi kita untuk menulis banyak cerita. Apalagi lagu Daun Jatuh, saya kira juga itu hal yang tidak jarang membuat kita berpikir atau menginspirasi kita untuk mencari hakikat dari daun jatuh. Itu bisa sangat filosofis, bisa sangat religius ya maknanya. Ada tadi pertanyaan ya, bagaimana mengolah keseharian ini gitu kan. Nah kalau dia berhenti pada reportase, maka dia menjadi karya jurnalistik. Gitu. Jadi fakta-fakta itu tidak diolah oleh seorang wartawan, disajikan begitu saja dengan tentu saja mengikuti hukum-hukum dunia jurnalisme. Gitu. Jadi dia bisa menjadi fakta itu menjadi karya jurnalistik, bisa feature, bisa berita, tetapi bukan tidak mungkin dia menjadi fiksi dari olahan-olahan itu. Saya kira banyak film ya yang berasal dari peristiwa keseharian, tergantung cara kita mengolahnya. Ini salah satu sumber bagaimana kita mencari ide. Kemudian yang kedua dari mitos. Mungkin orang-orang desa ya, saya kira sebagian besar kita mungkin berangkat dari desa, termasuk saya hidup di kota ini sebenarnya tadinya hidup di desa, atau paling tidak orang tuanya pernah tinggal di desa dan mungkin mendengar cerita-cerita di kampung halaman. Kampung ini banyak sekali mitos-mitos. Misalnya kalau di tempat saya di Bali situ sampai sekarang mitos tentang menduduki bantal untuk tidur tidak boleh. Karena apa? Nanti bisa bisul. Lalu tidak boleh pergi ke dalam hutan di hari-hari tertentu, hutan larangan itu. Itu karena ada mungkin di situ ada roh jahatnya, bisa hilang orang di situ. Kemudian yang berikut cerita rakyat atau folklore gitu ya. Ini juga bahan-bahan yang saya kira sangat ditunggu oleh Kompas sebenarnya. Jadi akan sangat senang kalau mendapatkan untaian cerita yang mengolah cerita-cerita rakyat, apakah itu bentuknya misalnya fabel-fabel ya. Fabel-fabel itu cerita rakyat yang sesungguhnya berfungsi untuk menancapkan ajaran moral kepada cucu-cucu. Biasanya yang bercerita itu nenek ya, bukan ayah dan ibu gitu kan. Nah, fabel-fabel itu banyak sekali nilai-nilai moralnya. Kalau kita mau menggali itu menjadi cerita dan disajikan dengan cara baru, tentu dengan akrobat teknik penceritaan, saya kira kita tidak akan kalah
dengan cerita-cerita yang diproduksi oleh pengarang-pengarang dari luar, dari Eropa atau dari Amerika pada khususnya. Nah, sayangnya banyak sekali kita menganggap ini adalah cerita yang tradisional, ketinggalan zaman, ya, stereotipnya klise gitu, kayak gitu, sehingga kita justru mengabaikan kisah-kisah macam ini yang sebenarnya tidak hanya hidup di sekitar kita, bahkan darah kita ini dialiri oleh dongeng-dongeng di masa lalu gitu. Jadi galilah itu sebagai bahan dan ceritakanlah dengan caramu sendiri. Jadi kan dia menjadi karya personal, bukan lagi menjadi karya domain publik, karya kolektif, tetapi menjadi karya yang bisa memiliki ciri khas sesuai dengan gaya kita menulis. Itu cerita rakyat. Kemudian ini dia ya, anekdot. Ini adalah sumber cerita, walaupun dia tidak harus ditulis secara persis ya tentu saja, tetapi paling tidak kita bisa mencari pengalaman-pengalaman serupa yang barangkali dialami oleh orang-orang yang terdekat dari kita. Lalu desas-desus, saya kira jangan pernah mengecilkan atau menyamakan desas-desus ini sebagai kabar bohong, ya, karena banyak desas-desus yang karena daya sensorship pemerintah misalnya sangat ketat, sangat kuat, sehingga satu kasus tidak bisa dibuka. Misalnya tentang penembakan misterius tahun 80. Kan sampai saat ini kan kita tidak pernah punya, ya, jurnalistik kita tidak pernah mampu ya mengungkap apa sebenarnya yang terjadi di balik penembakan itu. Sama halnya dengan peristiwa 65. Jadi kita tidak punya kemampuan untuk mengkonfirmasi kebenaran kisahnya. Dia berhenti menjadi desas-desus. Faktanya ada, ya, faktanya ada, kejadiannya ada, saksinya ada semua, korban-korbannya ada semua, sejarah mencatatnya, tapi kan tidak pernah dikonfirmasi kepada subjek matternya, pelakunya. Maka dia berhenti menjadi desas-desus. Dia tidak sampai kepada meja pengadilan. Saya kira kalau kita mau menggali kejadian-kejadian ini masih menjadi bahan yang seksi untuk kita kisahkan. Berikut mimpi dan fantasi, saya kira ini kadang-kadang dia sangat personal ya sifatnya. Jadi Anda bisa menonton film-film sci-fi, katakanlah Flash Gordon yang pertama lah. Itu usaha, bahkan kalau tidak salah berdekatan waktunya ya, Flash Gordon itu dengan kepergian manusia ke bulan. Jadi pencipta Flash Gordon itu bahkan sebenarnya dari awal yang dianggap memberi inspirasi ya kepada penjelajahan manusia di ruang angkasa sampai kemudian bisa mendarat di tahun 64 ya kalau nggak salah ya, itu di bulan dengan Apollo. Nah itu eksplorasi yang memungkinkan kita melangkah berada di depan. Kadang-kadang memang ini tidak mudah untuk disajikan ya, cerita-cerita yang mengandung fantasi yang sangat kental ini, dan itu membutuhkan semacam keterampilan bercerita yang lebih dibandingkan dengan sekadar menceritakan anekdot seperti yang saya kisahkan sebelumnya.